Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, ya insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia pasti memiliki rindu di dalam hatinya. Seorang suami yang pergi merantau dalam jangka waktu yang lama pasti memiliki rasa rindu yang besar terhadap istri dan anaknya. Pasti dia akan mencari ribuan cara untuk bisa bertemu dengan anak dan istrinya. Walaupun video callan tiap hari, lihat foto terupdate-nya tiap hari, tapi pahamilah, rindu itu bisa diobati bukan lewat foto, tapi lewat sebuah pertemuan. Itu manusia. Tapi dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafarin. Dalam hadis ini, bukan manusia yang rindu, tapi surga yang rindu, kata Rasulullah, kepada 4 golongan. Apakah keempat golongan yang dirindukan oleh surga itu? Yang pertama, kata Rasulullah, adalah talil Quran. Seseorang yang senantiasa membaca, melantunkan ayat suci Al-Quran. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya nanti di hari kemudian Al-Quran itu akan datang menghadap kepada Allah untuk menjadi penolong, untuk menjadi syafaat li ashabihi, kepada siapapun yang selalu membacanya. Makanya ini yang pertama, jangan pernah lupa membaca Al-Quran dalam satu hari satu malam, walaupun itu sebatas satu ayat. Bukankah pernah kita dengar Rasulullah itu adalah manusia yang sangat sehat? Dalam kisah, dalam riwayat, Rasulullah itu hanya pernah sakit selama hidupnya 2 kali. Yang pertama, Rasulullah itu sakit karena demam, itu pun demam kecil. Yang kedua, sakit yang menimpa Rasulullah adalah ketika Rasulullah itu menjelang wafat. Apa rahasia sehat Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah itu tidak pernah melupakan untuk berpuasa, terutama puasa Senin dan Kamis. Yang kedua, Rasulullah itu tidak pernah lupa membaca Al-Quran dalam satu hari satu malam. Maknanya apa? Rasulullah merutinkan untuk terus membaca Al-Quran. Makanya kalau kita ingin punya otak yang cerdas, kita ingin memiliki akhlak adab yang baik, maka cobalah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Saya teringat suatu kalimat yang dilontarkan oleh Profesor Dr. Andi Darussalam. Beliau mengatakan dalam ceramahnya bahwa ketika ada orang yang tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, maka dia adalah orang yang tidak punya arah hidup. Makanya kalau kita ingin dirindukan oleh surga, rajin-rajinlah membaca Al-Quran tiap hari. Pemirsa, ya insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafidhil lisan. Seseorang yang senantiasa menjaga lisannya. Makanya pernah kita dengar bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia itu, seorang insan, itu tergantung dari bagaimana cara dia menjaga lisannya. Maka lisan itu penting. Jangan sampai lisan kita yang bisa membuat hati sahabat, saudara, keluarga kita tersakiti. Mengapa? Karena lisan itu adalah memang anggota tubuh yang tak bertulang, tapi luar biasa tajamnya. Sehingga sebuah pepatah mengatakan bahwa ketika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi ketika lisan melukai hati, kemana obat akan dicari.
Makanya di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia untuk berkata tentang kebaikan, berkata baik, bertutur kata yang baik, aw liyasmut, atau diam. Makanya pilihannya hanya dua, berkata baik atau terdiam. Makanya ketika Luqmanul Hakim pernah disuruh untuk mengambil organ tubuh dari suatu hewan, "Ya Luqmanul Hakim, ambilkanlah kepada aku organ hewan yang sangat banyak merusak." Kemudian Luqmanul Hakim mengambil lidah daripada hewan itu. Bertanyalah seseorang yang menyuruhnya, "Ya Luqmanul Hakim, kenapa engkau mengambil lidah itu? Saya pikir engkau mengambil tanduk, mengambil gigi, mengambil kuku yang bisa merusak." Kata Luqmanul Hakim, "Tanduk, gigi, dan kuku hanya melukai badan bagian luar, tapi lisan dan lidah itu bisa melukai hati yang paling dalam." Makanya ini yang kedua, kita harus selalu menjaga lisan kita untuk dirindukan oleh surga. Pemirsa, ya insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian golongan yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wa mut'imil ji'ani, adalah memberikan makan seseorang yang lapar. Maka ketika kita memberikan makan seseorang yang lapar, itu jangan dianggap enteng. Mengapa? Karena ketika seseorang yang lapar itu adalah seorang ahli ibadah. Contoh, kita bertemu seorang penghafal Al-Quran, kemudian kita berikan makan seorang penghafal Al-Quran itu. Secara zahir, bukan kita yang menghafal Al-Quran, tapi hakiki daripada itu, isi daripada itu adalah kita mendapat pahala menghafal Al-Quran. Mengapa? Karena kita yang menjadi asbab sehingga seorang anak yang menghafal Al-Quran itu bisa kuat untuk mengaji. Makanya jangan anggap enteng. Bukankah dalam satu hadis dikatakan ketika seseorang itu meninggal akan terputus seluruh amalannya kecuali dengan 3 perkara. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Memberi makan seorang yang lapar adalah sedekah jariyah. Mengapa? Karena itu bisa menjadi asbab dia beribadah dan kuat untuk menyembah kepada Allah. Maka kita pun akan mendapat pahala sesuai dengan ibadah yang dilakukan oleh orang yang telah kita beri makan itu. Pemirsa, ya insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan keempat yang dirindukan oleh surga adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Puasa itu adalah wajib bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa adalah pondasi daripada agama kita, agama Islam. Dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun atas 5 dasar. Salah satunya adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Maka jangan pernah kita menganggap enteng puasa Ramadan itu. Kita pada waktu Ramadan punya hajat, punya uzur, maka gantilah di luar bulan suci Ramadan. Inilah kesimpulannya, bahwa ketika kita ingin dirindukan oleh surga, ada 4 amalan yang kita lakukan. Yang pertama adalah ta'lil Quran, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, hafidhil lisan, wahafidhil lisan, adalah untuk menjaga lisan kita. Yang ketiga, wa mut'imil ji'ani, selalu memberi makan orang-orang yang lapar. Yang terakhir adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Semoga kita semua ini masuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.